Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak, maka patut kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar diberikan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada aturan dalam jual beli rumah dan tanah. Ingat pembahasannya Bapak Ibu? Ketika kita beli rumah, maka sesuatu yang menempel di rumah tersebut masuk dalam harga rumah. Lampu, AC, kipas yang terpasang, kanopi, halaman, kemudian pagar dan lain sebagainya, maka masuk dalam harga rumah. Maka tidak boleh Bapak Ibu, kalau kita menjual rumah, ketika orang melihat AC-nya masih ada, lampunya ya cukup, tapi ketika kita serah terima semuanya lepas, ini tidak boleh. Ya, maka masukkan harga alat-alat itu ke dalam harga rumah, karena itu kelengkapan isi. Nah, kalau isi mungkin sofa dan lainnya, kelengkapan yang disebut dengan rumah. Buktinya, ya masuk yang menempel itu. Maka ketika kita jual beli rumah, tidak boleh pagarnya dicopot. Ya, karena itu masuk dalam definisi rumah yang diperjualbelikan. Ini sudah kita bahas. Itu jual beli rumah. Kemudian kita sudah bahas tentang membeli buah yang masih ada di pohon. Boleh tidak membeli buah yang masih ada di pohon? Jawabannya boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ketika membeli buah yang ada di pohon tersebut, buahnya sudah mau ada tanda panennya. Kalau durian mungkin sudah berubah warnanya atau mulai ada aromanya, itu boleh beli durian yang ada di batang. Kapan diambil? Ketika masak. Kalau diambil langsung itu udah jelas bolehnya itu. Tapi kan ini dibeli ketika belum panen, kita store uang, tapi ambilnya ketika panen, ketika masak. Jadi boleh membeli buah yang ada di pohon dengan syarat sudah ada tanda panen. Apa hikmahnya kira-kira Bapak Ibu? Karena kalau masih dibeli ketika putih, berkemungkinan apa? Gugur, jatuh. Nah, begitu. Jadi boleh membeli buah yang ada di pohon. Ini berlaku untuk semua buah, dengan syarat ada tanda-tanda apa? Panen atau masaknya. Nah, begitu. Ini berlaku durian juga, mangga dan sebagainya. Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhli hatta yazhu wa 'anis sumbuli hatta yabyad. Kata Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi melarang menjual kurma hingga buahnya kelihatan baik. Maksudnya yang masih ada di pohon. Dan Nabi melarang menjual tanaman yang berbulir hingga memutih.
Maksudnya ada tanda panennya dan aman dari gangguan hama. Nah, begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini untuk buah yang ada di pohon. Ketika kita membeli durian tadi yang masih ada di pohon, sudah ada tanda panen. Berarti besar kemungkinan dia tidak rusak, kan begitu? Tapi ternyata rusak. Padahal kita tadi beli yang di pohon itu kan sudah mau masak agar tidak gagal, kan begitu? Tapi ternyata gagal. Gagal dia. Timbul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana uang yang sudah kita serahkan? Misalnya yang punya batangnya Reza ini, kemudian saya beli, ya, duriannya atau mangganya sudah menguning, tapi beberapa hari setelahnya gagal. Nah, mungkin banyaklah macamnya, kebakaran hutan dan sebagainya. Pertanyaannya, uang yang sudah saya serahkan bagaimana Bapak Ibu? Dipulangkan? Berarti yang menanggung penjual semuanya? Jawabannya, uangnya dikembalikan. Kenapa? Apa hikmahnya? Karena tidak ada hak Reza untuk mengambil uang saya. Karena uang itu bisa berpindah kalau ada balasan. Berpindah uang saya ke Reza, tentu ada buah duriannya. Masalahnya buah duriannya tidak sampai ke sini. Berarti uangnya dikembalikan. Berarti yang menanggung rugi si punya batang. Nah, itu dia. Itu kalau bencana alam, longsor mungkin. Sekarang kalau dibakar orang, siapa yang bertanggung jawab gagal panen karena dibakar? Itu diatur dalam agama kita. Kalau dibakar oleh orang atau mungkin dicuri, maka dua solusinya Bapak Ibu yang kami muliakan. Solusi pertama, jual belinya batal. Jual belinya dibatalkan. Saya minta uang saya ke yang punya batang tadi, kemudian yang punya batang minta ganti rugi kepada yang membakar. Itu solusi pertama. Jual beli batal, uang saya minta, Reza minta ganti rugi kepada yang membakar tadi. Solusi kedua, jual belinya tetap lanjut, ya. Uangnya tetap sama Reza, tapi saya yang minta ganti rugi ke siapa tadi? Yang membakar. Itu solusi kedua. Nah, itu dibahas dalam agama kita Bapak Ibu. Walaupun mungkin di antara kita jarang ya melakukan ini, mana tahu nanti, ya. Jadi tidak ada lagi permasalahan karena sudah diatur, tidak perlu dipermasalahkan lagi. Lanjut. Pembahasan berikutnya, dia ringkas-ringkas saja. Kalau kita beli suatu barang, apa saja yang ikut di dalamnya? Nah, ini tidak semua barang kita bahas. Misalnya, dulu ada jual beli orang budak. Dulu ya, sekarang tidak ada lagi. Mungkin sudah dilarang oleh dunia internasional. Tapi dalam agama kita, aturannya tetap ada. Karena suatu saat nanti di akhir zaman bisa jadi ada perbudakan lagi. Dan aturannya sudah ada dalam agama. Kalau kita beli budak, kadang budak itu punya harta dia. Maka kalau kita beli budak itu, budak jadi punya kita, termasuk baju yang menempel dengannya. Itu tidak mungkin dipisah. Dan seandainya budak itu punya harta, hartanya tinggal pada penjual. Nah, begitu. Kata Nabi SAW, man ba'a abdan walahu mal, siapa saja yang menjual budak dan budaknya punya harta, famaluhu libai'ihi, maka hartanya punya penjualnya. Berarti tinggal kan hartanya. Illa an yashtarital mubta, kecuali pembeli mensyaratkan. Apa syaratnya? Saya beli budak, dia dan hartanya untuk saya. Itu berarti kan syarat di awal. Itu boleh. Tapi kalau tidak disyaratkan, harta tinggal di penjual. Contoh kedua, jual beli kuda. Jual beli kuda. Asalnya dalam agama kita Bapak Ibu, kalau jual beli kuda,
Selain kudanya diperjualbelikan, ikut juga di dalamnya kekangnya. Mana yang tali kekangnya? Untuk setirnya itu, untuk belok kiri kanan, ikut dalam jual beli kuda. Kemudian sepatu yang terpasang pada kuda. Ada sepatu kuda? Ada. Ya, dari besi, ditempelkan di kukunya. Itu ikut dalam jual beli kuda. Nah, itu Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi budak kuda. Nah, ini diantara contoh yang disebutkan di sini. Berarti kalau kita jual beli itu yang ikut. Lanjut, berikutnya pembahasan berikutnya namanya jual beli salam namanya. Jual beli salam Bapak Ibu itu dibayar di awal kontan, namun barangnya belakangan. Boleh tidak dalam agama kita seperti itu? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat-syarat. Perhatikan ini, diantara syaratnya membayarnya harus tunai. Itu jual beli salam. Misalnya kita memesan buah, beberapa kilo buah mangga, bukan beberapa kilo mungkin, beberapa kilo untuk kita jual lagi untuk bulan 15 Februari misalnya. Maka bisa kita jual beli salam dengan membayar tunai hari ini. Catatannya apa tadi? Harus tunai, bukan uang muka ini. Jadi jual beli salam harus tunai, cash. Uangnya cash, barangnya ditunda. Itu namanya jual beli salam. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sebutkan syarat-syaratnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, man aslafa fi syai'in wa fi lafzin fi tamrin. Siapa saja yang melakukan jual beli salam, ya, diantaranya contohnya kurma, falyuslif fi kailin ma'lumin. Hendaknya dia jual beli salam itu kilonya atau beratnya jelas. Berarti ini duit, besok sediakan 10 kilo ya, berarti sudah tertentu. Kemudian wa waznin ma'lum, ya, beratnya pun juga maklum. Nah, kail ini barangkali takaran ya, volume. Wazan berat. Ila ajalin ma'lum, dan syarat berikutnya kapan diserahkannya harus jelas. Kalau tadi contohnya berapa? Tanggal berapa tadi? 15 Februari. Jual beli apa namanya? Jual beli salam. Boleh. Yang terjadi di masa kita seringnya tidak bayar kontan, ya, berarti bukan masuk dalam jual beli salam. Jual beli salam syaratnya harus bayar kontan. Apa manfaat dari jual beli salam? Di antaranya, penjual diuntungkan karena mendapat uang tunai. Untung dia karena dapat uang tunai di awal. Dan biasanya menguntungkan pembeli juga karena biasanya barangnya dapat harga murah. Nah, itu hikmah manfaat jual beli apa? Salam. Kita sebutkan rincian syaratnya. Yang pertama, harus menentukan jenis barangnya tertentu. Mangga, jangan sebut mangga saja, sebutkan jenis mangganya. Kalau buah salak, sebutkan jenis buah salaknya. Tidak bisa misalnya ikut pitih, sadio nambo 50 kilo mangga. Tidak dirinci. Mangga banyak ada jenisnya? Banyak. Atau salak 50 kilo, sebutkan salak apa misalnya. Atau jeruk 5 manih, jeruk apa? Pekumbuah misalnya. Jeruk pasaman misalnya, sebutkan. Itu syarat pertama. Jenisnya harus tertentu. Kemudian
Sebutkan takarannya berapa atau beratnya. 50 kilo. Tidak boleh seperti ini duit. Sediakan mangga ya. Sediakan salak ya. Itu masih umum itu. Karena beratnya belum disebutkan. Tayyib. Jadi yang pertama apa tadi, jenisnya tentukan. Yang kedua beratnya atau volumenya. Yang ketiga, kapan diserahkannya harus jelas. Kapan diserahkan, harinya, tanggalnya, jangan waktunya. Jangan sampai disebutkan jenis salak apa yang bagus, misalnya Bapak Ibu, salak pondok 50 kilo, serahkan ya. Kapannya tidak disebutkan, itu tidak sah jual beli salamnya. Maka sebutkan tempo waktunya, kapan diserahkan. Kemudian syarat berikutnya Bapak Ibu, hendaknya barang yang kita perjualbelikan itu, misalnya mangga atau salak tadi, diduga kuat ada ketika jatuh tempo. Kalau rasul-rasulnya tidak akan ada tanggal 15 Februari itu, jangan jual beli salam. Tapi kalau kemungkinan besar bisa, boleh. Nah itu dia. Berapa syaratnya itu? Ini biasanya orang yang berbisnis perlu dia aturan ini. Kemudian syarat berikutnya Bapak Ibu, harus dibayar kontan di awal. Tidak boleh misalnya harganya 10 juta, 3 juta dulu ya, tidak boleh. Harus dibayar kontan 10 juta di awal, walaupun barangnya nanti dijanjikan. Berikutnya Bapak Ibu, tidak boleh menjual barang yang dibeli dengan cara salam tapi sebelum menerima. Bisa ditangkap? Barek pembahasan bentuknya mah. Enggak, di sana tidak berat. Kalau kita biasa jual beli, insya Allah paham. Misalnya saya beli salam ke Reza, salak pondok 50 kilo ya. Kemudian saya kasih duit misalnya, ini seandainya saja 5 juta misalnya. Berarti penyerahan salaknya tanggal berapa tadi? 15 Februari. Bapak Ibu, saya tidak boleh menjual salak tadi sampai salak itu ada sama saya. Tidak boleh misalnya tanggal 5 balik datang salak. Ini pasan enggak? Itu enggak boleh. Ya. Tunggu dulu sampai ke 15 itu baru boleh dijual lagi. Nah itu catatan untuk jual beli salam. Berikutnya masuk kita kepada pembahasan qardun. Qardun itu hutang piutang, qardun. Ya. Pinjaman tapi berupa harta, bukan berupa mobil motor. Kalau mobil motor bukan di pembahasan qardun. Ya. Perhatikan qaf ra dad. Bukan qirdun. Kalau qirdun qaf ra dal kera artinya karo, monyet ya. Tapi kita yang bahas nih qardun pakai qaf ra dad ya. Artinya hutang piutang. Bapak Ibu, hutang piutang ada aturan dalam agama kita. Walaupun nanti ada kaitannya dengan riba nanti, tapi dia ada pembahasan khusus tentang qardun ini. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain." Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Illa kana ka sadaqatin marrah. Kecuali dia bagaikan memberikan sedekah sekali. Jadi kalau kita pernah minjamin orang, pertama dibayarnya, kita pinjamin lagi, itu sama kita bersedekah. Padahal uang kita bagaimana? Kembali. Kan kita pinjamkan 2 kali, pertama 1 juta, dibalikkannya. Kapan-kapan dia pinjam lagi 1 juta, kita pinjamkan lagi, dibayarnya lagi.
Padahal uang kita kembali enggak Bapak Ibu? Kembali, tapi dalam agama kita dianggap bersedekah berapa kali? Sekali. 2 kali hutang dianggap sekali sedekah. Ini boleh. Dalil bolehnya hutang piutang dalam agama kita. Walaupun jangan kita bermudah-mudah dalam hutang piutang, karena hutang piutang tidak selesai dengan kematian. Ya. Jadi selama di dunia harus dibayar. Kalau tidak, sampai urusannya di mana? Di akhirat. Syarat sahnya hutang piutang, hendaknya memberi pinjaman orang yang punya wewenang atas harta. Punya wewenang atas harta, atau yang punya harta, itulah mudahnya. Maka kalau bukan harta kita, jangan dipinjamkan. Misalnya meminjamkan uang masjid, tidak boleh. Ya. Misalnya ada jamaah kita butuh uang, kita pinjamkan uang masjid 1 juta, tidak boleh. Karena uang masjid bukan uang kita. Ya. Atau minjam uang anak yatim untuk buat WC masjid, tidak boleh. Ya. Karena peruntukannya untuk anak yatim. Begitu. Atau pakai uang masjid untuk anak yatim, tidak boleh juga. Karena uang masjid itu untuk operasional masjid, air, listrik, pembangunan, ada yang rusak dan segala macam. Baik. Jadi yang memberikan hutang itu yang punya harta. Kemudian dalam qardun, hutang piutang, tidak boleh ada tambahan ketika membayar. Nah, ini yang kita singgung pembahasan riba. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, namun hadisnya dhaif ini, maknanya benar. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaatnya itu ada ribanya. Misal, kawan kita minjam 1 juta. Kalau dulu kan contohnya dibayar 1 juta lebih, kan begitu? 1.100.000. Sekarang begini, ini 1 juta, tapi bantu ambo cuci piring di Kadai seminggu ya. Itu riba namanya, mensyaratkan seperti itu. Karena kalau orang mau bantu kita cuci piring digaji, bukan dengan manfaat apa? Hutang piutang. Nah, itu jenis riba yang lain ini. Termasuk membayar tadi 1 juta dipinjam, dibayar 1.100.000, 100-nya riba. Atau tadi apa? Kau pinjam 1 juta, cuci piring dalam waktu seminggu di Kadai Amboyo, itu mensyaratkan jasa seperti itu juga riba. Hati-hati. Kemudian tidak boleh mensyaratkan di awal berupa hadiah. Ini 1 juta, nanti pas pengembalian ada hadiahnya ya. Hadiahnya riba. Bagaimana yang tidak riba? Ketika kita minjam ke orang 1 juta, ketika kita kembalikan, karena kita merasa dibantu, kita tambah kue. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, karena tidak disyaratkan di awal. Ini syarat di awalnya yang penting. Syarat itu bisa terang-terangan, bisa juga enggak. Misalnya begini, kok 1 juta, saya mau tahu sewa ya. Itu syarat di awal, walaupun tidak diucapkan. Ya, tidak boleh. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi syarat itu kadang terang-terangan, kadang isyarat. Namun kalau dikembalikan seperti tadi, hukumnya boleh. Misalnya 1 juta, kok piti kawan kok kue, tidak ada masalah. Karena kita merasa apa? Dibantu. Dan Nabi SAW pernah melakukannya. Itu namanya pengembalian yang baik. Jadi jangan disyaratkan tambahan di awal. Nah, ini Bapak Ibu. Berarti selesai jual beli salam, selesai tentang qard. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.